Halo, selamat siang semuanya. Selamat datang di Bisik, Bincang Asik, tempat di mana kita akan berbincang santai, berbagi cerita inspiratif, dan menggali wawasan-wawasan baru yang pastinya bermanfaat. Saya Zara Tunupu, salah satu mahasiswi Universitas PGRI Mahadeva Indonesia, program studi bimbingan dan konseling pendidikan profesi guru. Di episode kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia pendidikan, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Topik ini bukan hanya soal bagaimana mengajar, tapi juga bagaimana kita memahami setiap peserta didik sebagai individu yang unik dengan kebutuhan minat dan gaya belajar yang berbeda. Kadang, dalam kesibukan yang terus berputar, kita lupa untuk berhenti sejenak, refleksi, dan mencari makna di balik setiap proses pembelajaran. Nah, disinilah kita akan mencoba menggali lebih dalam, tidak hanya mendengarkan tetapi juga merasakan dan memahami konsep penting ini. Tapi tentu saja saya tidak sendiri. Hari ini saya ditemani oleh dua rekan luar biasa yang akan ikut meramaikan bisik atau bincang asik kita. Yang pertama ada rekan saya, namanya Umu. Silakan. Oke Kak Uzia, terima kasih atas undangannya ke podcast ini. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Umu Muslihah, panggilannya Umu. Saya merupakan sama mahasiswa Universitas PGRI Mahadeva Indonesia Bali. Oke, terima kasih Kak Umu. Apa kabar Kak Umu? Baik-baik. Oke. Dan yang kedua ada Kak Hesti di sini. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hestika Angelina Ruka. Boleh dipanggil Hesti. Saya juga mahasiswa PPG Prajabatan dari Universitas PGRI Mahadeva Indonesia. Program studinya itu bimbingan dan konseling. Terima kasih. Bagaimana kabar hari ini Kak Hesti? Kabar baik. Ya, teman-teman, saya yakin obrolan kali ini akan mengalir seru dan pastinya bermakna. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini. Kita akan masuk kepada inti topik dari podcast kita kali ini. Oke. Sebelumnya saya sudah memberitahukan kalau podcast kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini bisa kita katakan sebagai pembelajaran yang memberi keluasan dan mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Adapun pembelajaran berdiferensiasi ini teman-teman ada 4 aspek yang bakalan kita bahas. Yang pertama ada aspek konten, aspek proses, aspek produk, dan aspek lingkungan belajar. Tapi di sini pada podcast kali ini kita akan membahas aspek produk. Disampaikan oleh Hesti, silahkan. Oke, baik, terima kasih. Ini kalau menurut Atik Siti Mariam ya, produk itu adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang ditunjukkan siswa kepada guru. Misalkan berbentuk karangan, tulisan, hasil tes, pertunjukan atau presentasi atau pidato seperti itu dan lain sebagainya ya. Tapi yang paling penting di sini adalah produk ini harus mencerminkan pemahaman murid yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Nah, itu menurut Atik Siti Mariam. Kemudian, mendiferensiasikan produk dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalkan dengan mempertimbangkan kebutuhan belajar murid yang terlebih dahulu sebelumnya diberikan penugasan seperti itu ya. Dan penugasan produk ini harus membantu murid secara individual atau kelompok. Nah, kalau menentukan kembali atau memperluas apa yang mereka pelajari selama periode tertentu atau misalkan dalam 1 semester atau 1 tahun seperti itu ya. Kemudian yang sangat penting bagi guru yakni untuk menentukan ekspektasi pada murid. Apa aja yang ditentukan diantaranya yang pertama itu kualitas pekerjaan apa yang diinginkan. Kemudian yang kedua konten apa yang harus ada pada produk yang dibuat tersebut. Kemudian yang ketiga ini bagaimana cara mengerjakannya. Dan yang terakhir sifat dari produk akhir yang diharapkan. Jadi intinya yang paling penting ini produk ini harus mencerminkan pemahaman murid tentang tujuan dari pembelajaran yang diharapkan. Seperti itu. Terima kasih Kak Hesti atas pemaparannya, sangat jelas dan detail sekali ya. Tapi itu kayaknya ada yang kurang deh. Mungkin apa tuh? Apa tuh? Contoh dari pembelajaran berdiferensiasi, contoh produk itu kayak seperti apa gitu. Mungkin
pada bagian ini kita kasih ke Kak Ungu aja. Ya, kasih. Jadi sebenarnya sudah dijelaskan oleh Kak Hesti tadi ya, produk pembelajaran berdifferensiasi itu kalau contoh nyata yang bisa kita lihat, karena produk itu kan tentu ada barangnya ya tadi yang seperti disampaikan oleh Kak Hesti. Misalkan nih kalau di program kita, di program bimbingan konseling misalkan. Di bimbingan konseling gimana sih cara menyampaikan materi kepada anak-anak? Mungkin kita bisa lewat kayak pertunjukan atau mungkin poster, mind map, lagu. Nah itu gimana sih? Pertunjukan tuh kayak misalkan berupa sosiodrama atau mungkin anak-anak diminta untuk melakukan sebuah drama dengan menggunakan topik tertentu, misalkan anti bullying gitu. Oke. Nah, terus misalkan dari poster anak-anak diminta tugas untuk membuat sebuah poster yang menyuarakan untuk bully itu tidak baik gitu misalkan, atau mungkin lewat lagu dan semacamnya gitu. Kurang lebih sih. Ternyata ada contohnya juga ya dalam produk dari pembelajaran berdiferensiasi itu di bidang bimbingan konseling. Lalu implementasinya itu kayak gimana sih? Oke, implementasinya mungkin ini ya, langkah demi langkahnya bisa mulai dari kita menentukan tujuan pembelajarannya dulu. Tujuan pembelajarannya seperti apa agar produk yang karya atau produk yang dibuat oleh siswa itu juga sesuai dengan goals dari mata pelajarannya. Kemudian yang kedua itu mendiagnosis kebutuhan siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran. Analisis dulu kira-kira kebutuhan peserta didik atau siswa itu bagaimana. Terus yang ketiga, menentukan jenis penugasan. Tugasnya itu individu atau kelompok kita tentukan. Dan yang keempat, menentukan jenis produk berdasarkan tujuan pembelajaran dan hasil diagnosis kebutuhan siswa. Bisa dari visual, bisa dari peta konsep, podcast, atau mungkin video pembelajaran. Yang terakhir adalah menentukan alat evaluasi yang sesuai dengan produk yang dibuat. Jadi setelah dibuat tentu akan ada evaluasinya. Mungkin kurang lebih seperti itu, Kak. Oh, oke. Seru juga ya, panjang dari apa yang sudah kita paparkan. Mungkin pembelajaran berdiferensiasi ini akan bermanfaat langsung ya, apabila kita aplikasikan juga gitu di sekolah saat kita PPL dan sebagainya. Oke, karena waktu juga ya, dan ini udah lumayan panjang. Dari saya akan menyimpulkan hasil dari podcast kita pada siang hari ini, di mana strategi pembelajaran berdiferensiasi produk menekankan pada aspek keberagaman hasil belajar peserta didik berupa wujud. Dan sekarang kan ada istilahnya P5 ya, di mana dalam P5 itu peserta didik mengaplikasikan kreativitas mereka tuangkan dalam P5 tersebut. Kemudian sebagai guru memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk menentukan pembelajaran seperti apa sih yang mereka mau gitu, sesuai dengan minat dan bakatnya. Apalagi kita dalam background bimbingan dan konseling, tentu kita sebelum melakukan pembelajaran tersebut kita akan melakukan need assessment terlebih dahulu. Dan yang terakhir, untuk menerapkan strategi diferensiasi produk ini membutuhkan observasi dan analisis kebutuhan peserta didik. Seperti yang saya bilang tadi itu, untuk melakukan pembelajaran kita perlu melakukan need assessment agar kita tahu gaya belajar apa sih yang peserta didik ini miliki, karena setiap individu berbeda-beda, memiliki keunikan karakter yang khas pada diri mereka masing-masing. Oke, mungkin simpulan yang sangat panjang dan podcast yang sangat seru juga dan bermakna tentunya. Mungkin itu saja ya pada podcast kita kali ini, pertemuan kita kali ini. Dan terima kasih kepada KST dan kaummu atas seri sessionnya yang sangat terima kasih. Luar biasa menambah ilmu dan wawasan sekali. Saya ucapkan terima kasih dan selamat mendengarkan kepada para pendengar dimanapun kalian berada. Semoga ini memberikan edukasi baru kepada kalian semua. See you and bye-bye. Bye-bye.